Harga pengantin tiba, sepasang mutiara 6 haida senilai 10 juta. Giok pengabul keinginan bernilai 20 juta. Sepasang gelang zamrud seharga 30 juta. Tanaman ginseng berumur 1000 tahun bernilai 50 juta. Kontrak untuk menjelajahi Baktan, bernilai 100 juta. Giang Tuyetin, ini adalah mahar yang Tuan Muda Tran suruh aku bawakan. Hadiah ini bernilai 200 juta. Dari mana orang cacat ini mendapatkan begitu banyak uang? Aset setengah seumur hidup tidaklah banyak. Menantu keluarga Jiang ini menyembunyikan bakatnya. 200 juta. Mengapa Minko membawa sesuatu seperti ini? Di mana dia? Hal-hal ini benar-benar merupakan harga pengantin yang kuberikan padamu. Ya Tuhan, keluarga kami sejahtera. Korea Utara, saya sudah lama menyadari bahwa Anda bukanlah orang normal. Hanya saja, jangan membual nanti. Saya juga Raja 9 Benua. Mengapa Raja Cucau begitu pelit? Berikan saja 200 juta sebagai hadiah. Wanita tua, waktu untuk maharku telah tiba. Sekarang giliran Anda untuk memenuhi janji Anda. Haruskah aku menjadi pemilik keluarga Giang ini? Cerita ini, Bu, jangan dengarkan dia. Bagaimana orang tak berguna ini bisa mengeluarkan 200 juta? Benar, mungkin. Hadiah-hadiah ini diberikan oleh orang kaya lainnya. Ditiru olehnya. Bagaimanapun, itu ada di Kintan. Keluarga Tran juga memiliki banyak rumah lainnya. Korea Utara, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Apakah aku benar-benar menyiapkan hadiah ini untukmu? Akulah yang menyiapkannya untukmu. Hanya satu hal, jauh lebih sedikit dari yang dia harapkan. Tran Bakhan, kamu benar-benar berani. Berani berbohong lagi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Siapa sebenarnya yang memberikannya kepada Giang Tuyetin? Keluarga Tran, Tran Tieuhan. Semua hadiah ini diberikan oleh Tran Tieuhan. Bukankah Minko menyuruhmu membawanya? Apa Minko? Ini adalah tuan muda dari keluarga Tran. Tran Tieuhan menyuruhku untuk membawanya ke Nona Giang. Tuan muda Tran memberikannya seperti itu. Keluarga Tran kini bergantung pada Daiha Group. Ingin menjadi orang kaya nomor 1 di Kintan. Kekuatan surgawi. Tran Bakhan, aku sungguh kecewa padamu. Aku bisa menerimamu sebagai orang normal. Tapi kenapa kamu berbohong padaku? Intang salju. Tuyetin, aku percaya padamu. Aku tidak berbohong padamu. Saya hanya salah memahami hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Ini dia, aku percaya padamu. Tunggu 5 menit lagi. Harga pengantin Anda akan segera hadir. Harganya hanya 1000 kali lebih mahal dari hadiah yang disiapkan oleh Tran Tieuhan. Siapa yang suaranya nyaring? Ingin memberi Tuyetin hadiah yang sangat berharga. Hadiah Tuan Muda Tran sudah bernilai 200 juta. Menurut pria tak berguna ini, dia harus mengeluarkan uang ratusan miliar, triliunan. Apa yang kamu banggakan? Hadiah yang sangat berharga. Kecuali Raja Cucau nomor 1 Daiha. Siapa yang bisa mengeluarkannya? Oleskan abu dan sekam padi. Kamu tidak berguna. Tuan Muda Tran bisa datang ke resepsi. Adalah kehormatanku. Jika kaisar wanita datang, Anda juga bisa menghargai saya. Nyonya Giang, saya mendengar bahwa Anda ingin memilih pengantin pria untuk Tuyetin di resepsi. Saya menyiapkan mahar untuk Tuyetin saya. Saya baru saja masuk. Mengapa saya mendengar suara anjing kudis menggonggong dengan keras di sini? Hal yang tidak berguna, sungguh memalukan bagi keluarga Giang. Tuan Muda Tran, anjing kudis tadi, bahkan meniru mahar. Katakanlah Anda adalah Raja 9 Benua. Bahkan kaisar wanita adalah bawahannya. Tuan Cucau Fuong. Kasar, saya tidak tahu. Tapi jika Anda adalah Raja 9 Benua, jadi saya benar-benar membayar 1000 kali lipat mahar. Jangan katakan apapun 1000 kali 10.000 kali. Saya melihat dia bahkan tidak bisa mengeluarkannya dengan harga 1 atau 2 yuan. Tuan Cucau Fuong, kenapa kamu masih sangat marah? Tapi itu juga benar, hanya ada orang yang tidak kompeten di sini. Hanya marah, bukan? Orang tidak berguna, apa yang kamu tertawakan? Aku tersenyum, hanya hadiah 200 juta. Hal ini menyebabkan keluarga Jiang mengalami kekacauan total. Ini juga layak untuk dibahas. Kurang ajar, itu counter. Tran Bakhan, apa yang kamu lakukan? Tuyetin, hadiahmu akan segera tiba. Hal-hal ini tidak pantas untuk dibahas. Tran Bakhan, sampai hari ini kamu masih membuat masalah. Sudahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Tuyetin, percayalah, Anda benar-benar Raja 9 Benua No. 1 di Daiha. Hari ini kamu... Tran Bakhan, aku percaya padamu.
Aku bilang aku akan mendukungmu. Tapi langitku telah tertusuk olehmu. Hal-hal yang tidak berguna dan merugikan. Hadiah ratusan juta dari keluarga Giang. Di mana Anda? Bawa dia ke kantor polisi dan hukum dia dengan berat. Bawa monyet itu ke kantor polisi. Ibu Suri akan segera tiba. Saya akan melaporkan kebenarannya kepada Ibu Suri tentang kejahatan orang tak berguna ini. Seorang kaisar wanita yang kuat dan berkuasa. Anda dapat membunuh tanpa pengadilan. Kekuatan surgawi. Jika saya menyalahgunakan kekuasaan saya, seluruh Daiha harus menghormatiku. Kaisar wanita Amda tiba. Amda, kaisar wanita Minko, memimpin 1 juta tentara dari Cucao. Perwakilan Cucao Fuong nomor 1 Daiha, memberi Nona Giang Tuyetin mahar senilai triliunan miliar. Lord Minko memberi ratu sebuah kalung, senilai 5 miliar, berikan mahkota berlian, senilai 10 miliar, gratis 1 batu permata merah muda senilai 15 miliar, berikan berlian 3000 karat senilai 30 miliar. Cepat berlutut untuk menyambut kaisar wanita. Memberi penghormatan kepada kaisar wanita. Ibu Suri telah tiba. Kamu pasti akan mati. Yang mulia, saya Tran Tieu Han. Kami, keluarga Tran, adalah mitra Daiha Group. Hari ini saya mencela orang tidak berguna ini. Dia menyamar sebagai Raja 9 Benua. Dia juga menyuruhnya untuk berlutut bersamanya. Ia harus mati. Ratu Agung, lancang. Saya berlutut untuk atasan saya. Itu adalah prinsip yang jelas. Apa katamu, Ratu Agung? Seseorang, tarik orang tak berguna ini ke bawah untukku. Ratu Agung, Minko memimpin 1 juta tentara dari Cucao. Selamat datang kembalinya tentara, menyambut kembalinya tentara, menyambut kembalinya tentara. Prajurit senior, Mama, Tran Bakhan mungkin bukan Raja 9 provinsi yang sebenarnya. Mustahil, bagaimana orang lumpuh ini bisa menjadi Raja 9 Benua? Diam, bahkan kaisar wanita pun berlutut bersamanya. Anda masih berani meragukan Tran Bakhan? Bukan, identitas Raja 9 Benua. Tenang. Prajurit senior, berita hangat. Dai Fia berusia 9.000 tahun, Cao Zhengnan. Gunakan nama raja untuk memberi perintah kepada pengikutnya. Meminta Raja Chu Cao menjadi pemimpinnya. Di perbatasan untuk memberi penghormatan. Hal itu jelas ditolak oleh raja-raja perbatasan. Kekacauan perang Daiha akan segera dimulai. Bandit anjing Cao akhirnya memberontak. Kekacauan akan segera dimulai. Meskipun Cao sangat kuat, tapi Raja 9 Benua juga agung. Dapat melindungi kota kita. Saya tidak menyangka Raja 9 Benua juga berada di kota emas. Kintan berbatasan dengan Kindo. Dengan situasi saat ini, Cao akan menyerang Jincheng terlebih dahulu. Yang mulia, baru saja Anda menelepon tuanku Korea Utara. Apakah itu Raja 9 Benua? Kekacauan akan segera dimulai. Jangan ungkapkan identitasku. Hindari terlibat dengan keluarga Giang. Nyonya Giang, hari ini saya hanya mewakili Raja 9 Benua. Memberikan mahar kepada Tuan Tran. Tuan Tran, ini adalah kontrak untuk proyek Teluk Kintan. Investasi 1000 miliar Daiha Group. Ada juga beberapa harta karun langka. Dihadiahkan kepada Giang Tuyetin sebagai mahar. Ratu, kamu salah kan? Dia hanya idiot. Siapa kamu, berani tidak menghormati Patran? Nyonya Kaisar, Tuan Muda Tran dia adil. Apakah Anda mengajari saya cara bekerja? Hormati Tuan Tran. Saya tidak menghitung. Jika Anda masih berani tidak menghormati Patran. Bunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Membunuh. Hadiah yang kubawa. Silakan pergi dulu. Yang mulia, maukah Anda pergi begitu saja? Ini adalah resepsi khusus yang diselenggarakan untuk Anda. Aku menerimanya dengan sepenuh hati. Beri dia nasihat, keluarga Giang. Jika Anda ingin menjadi keluarga nomor 1 di Daiha, Anda harus lebih sopan kepada Tuan Tran. Adapun keluarga Tran, tidak layak menjadi mitra Daiha Group. Batalkan kerjasama. Yang mulia, kaisar wanita yang hebat, luangkan rumah kami.